Dimana ketiga hal ini salah satu jenis dari determiner. The termasuk artikel, ada video sendiri tentang artikel, dimana ada en, the, kapan pakai kapan pakai en, kapan pakai the, terus dimana this. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua di channel Math Course. Di video kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara most dan juga almost. Sudah include ada pengertian, jenis, contoh, latihan soal, dan template gratis yang bisa kalian akses tanpa internet. Cukup dengan download link yang ada di deskripsi video, lalu kalian masukin passwordnya. Passwordnya bisa kalian dapatkan di beberapa menit tertentu di video ini. Jadi jangan sampai di skip ya, biar gak ketinggalan. Selain itu jangan lewatkan untuk mendapatkan hadiah menarik bagi yang udah like, comment, subscribe, dan try nilai terbaik di setiap kuisnya. Gak pakai lama, langsung aja check it out. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to support Math Course channel. Pertama-tama kita bahas most terlebih dahulu ya, karena most adalah salah satu bentuk dari quantifiers. Kita bisa menggunakan most ketika ingin menyatakan jumlah terbanyak dalam suatu kelompok. Untuk persentasenya sekitar 50%. Gimana sih kak maksudnya? Tenang, gak usah pusing karena akan gue jelasin satu-satu. Untuk yang selanjutnya itu adalah kelas kata. Jadi most itu bisa dikategorikan sebagai determiner ataupun quantifiers ya. Kalau misalnya setelah most itu diikuti oleh kata benda. Contoh, most people like chocolate. Kebanyakan orang suka coklat. Jadi setelah most ada kata benda ataupun noun yaitu people, maka berarti most itu sebagai determiner. Untuk video lengkap tentang jenis-jenis determiner dan noun itu ada banyak banget, jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Untuk yang kedua, most sebagai pronoun ketika dia berdiri sendiri. Jadi setelah most gak ada noun sama sekali. Contoh, most were happy with the result. Kebanyakan orang senang dengan hasilnya. Jadi ini sebagai pronoun ataupun kata ganti. Untuk video lengkap tentang jenis-jenis pronoun ataupun kata ganti dalam bahasa Inggris itu ada videonya sendiri. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk nonton. Dan biar apa? Biar gak kebalik-balik gitu guys. Karena pronoun itu adalah salah satu materi yang sangat penting. Jadi jangan sampai lupa untuk menontonnya. Yang terakhir, most juga bisa bertindak sebagai adjectives dalam hal superlatif untuk menunjukkan hal yang paling. Contoh, the most beautiful place I've seen. Ini adalah tempat yang paling cantik, paling bagus yang pernah gue lihat. Nah, itu adalah bentuk superlatif guys. Untuk video lengkap tentang jenis-jenis adjective itu ada sendiri. Jadi ternyata adjective itu ada banyak banget jenisnya. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk nonton ya. Dan ada juga video tentang comparison degree. Itu udah lengkap bagaimana cara kita mengcompare atau membandingkan dua hal atau menyatakan hal yang paling di suatu situasi. Itu ada videonya tentang comparison degree. Nah, jangan sampai terbalik meskipun ini tuh berbeda teman-teman. Kalau most itu bisa bertindak sebagai tiga tadi, determiner, pronoun, dan juga sebagai superlatif. Nah, kalau misalnya almost itu adalah adverb. Jangan sampai terbalik karena almost digunakan untuk menyatakan sesuatu yang hampir terjadi atau hampir selesai atau bahkan juga menyatakan tingkat kedekatan terhadap sesuatu. Kelas katanya itu sebagai adverb ya, kata keterangan. Fungsinya untuk apa? Untuk menerangkan lebih lanjut pada verb, adjective, dan quantifier. Untuk video lengkap tentang verb ataupun kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada sendiri jenis-jenisnya, ada sendiri videonya. Jadi jangan sampai kalian kelewatan, jangan sampai nggak nonton. Terus juga ada video tentang quantifier sendiri. Jadi most itu salah satu bentuk dari quantifier. Nah, quantifier itu nggak cuma most aja, ada banyak. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk nonton video tentang quantifier dan juga verb biar gak ketinggalan. Nah, almost itu terletak di mana aja kak? Bisa terletak sebelum verb. Contohnya, I almost cried. Aku hampir aja nangis. Cry di sini sebagai verb, menangis ya. Jadi almostnya sebelum verb. Yang kedua bisa juga sebelum quantifier. Quantifiernya all. Contoh, almost all students passed. Hampir semua murid itu lulus. Yang selanjutnya, almost juga bisa terletak sebelum adjective atau kata sifat. Contoh, she's almost ready. Ready di sini sebagai kata sifat. Dia hampir saja siap. Nah, setelah kita bahas letak almost, kita selanjutnya akan coba untuk membedah contoh kalimatnya nih. Yang pertama, I almost missed the train. Artinya saya hampir ketinggalan kereta. Ini letak almostnya sebelum verb ya, miss, ketinggalan. Nah, yang selanjutnya adalah almost everyone agreed. Artinya hampir semua orang setuju. Dan yang terakhir adalah we're almost there. Kita hampir sampai. Untuk yang berikutnya, ini adalah tabel ajaib yang bisa teman-teman catat biar lebih mudah untuk menghafalnya. Yang pertama dari aspek makna, most memiliki arti sebagian besar atau kebanyakan, sedangkan almost memiliki arti hampir. Dari segi fungsi kata, most itu bisa bertindak sebagai determiner, pronoun, adjective untuk superlatif, sedangkan almost itu bertindak sebagai adverb atau kata keterangan. Yang ketiga dari aspek kegunaan, most untuk menyatakan jumlah yang dominan karena kebanyakan ya, sedangkan almost untuk menyatakan kedekatan dengan suatu keadaan karena artinya hampir. Yang keempat pada posisi dalam kalimat. Kalau most itu bisa sebelum noun atau sebagai subjek dan juga objek. Kalau almost itu sebelum verb
atau adjective atau quantifier. Untuk yang terakhir adalah contoh kalimat. Most people were happy. Kebanyakan orang senang. Ini adalah salah satu contoh dari most yang bertindak ataupun berfungsi sebagai determiner. Karena apa? Karena setelah most itu adalah noun, yaitu people, orang. Dan jangan lupa teman-teman, setelah most harus bentuk plural noun ya, yaitu kata benda jamak. People adalah plural noun, kata jamak dari person. Untuk video lengkap tentang plural noun itu seperti apa, kapan kita pakai s, kapan kita pakai es, atau kadang nggak ada ses tapi kok udah jamak, nah itu ada videonya sendiri. Jangan lupa nonton video plural noun. Contoh yang terakhir pada almost adalah I almost fell asleep. Aku hampir aja jatuh tertidur. Nah ini almost terletak sebelum verb. Fell adalah verb 2 dari fall yang artinya jatuh. Yang terakhir adalah beberapa materi yang harus teman-teman catat dan ingat, jangan sampai terbalik-balik ya. Yang pertama, perbedaan antara most dan juga most of. Sama-sama berfungsi sebagai quantifier untuk menyatakan jumlah, namun berbeda untuk penggunaannya. Most digunakan sebelum noun umum dan juga tidak spesifik, sedangkan most of diikuti oleh pronoun atau determiner seperti the, this, those, dan lain sebagainya. Contoh kalimat dari most adalah most people enjoy the music. Hampir semua orang menikmati musiknya. Nah ini nggak spesifik, orangnya banyak, siapa aja kan nggak tahu. Kita boleh pakai most. Dan setelah most langsung diikuti oleh noun, yaitu people. Nounnya ingat dalam bentuk jamak. Sedangkan contoh dari most of adalah most of the people enjoy the music. Jadi setelah most of nggak boleh langsung diikuti oleh noun, tapi harus determiner ataupun pronoun dulu. Misal kayak contohnya ini, most of the people, most of this, dan lain sebagainya. Nah untuk video lengkap kapan kita pakai the, kapan kita pakai this or those, itu ada videonya sendiri tentang dimana ketiga hal ini salah satu jenis dari determiner. The termasuk artikel, ada video sendiri tentang artikel, dimana ada and the, kapan pakai kapan pakai kapan pakai the. Terus dimana this dan those itu termasuk demonstratif. Nah ada video sendiri tentang demonstratif. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan materi. Peningkatan yang kedua adalah perbedaan antara most dan juga almost all. Most memiliki arti mayoritas, cakupannya besar tapi nggak semuanya. Persentasenya hanya 51-90% teman-teman. Sedangkan almost itu artinya hampir semua, persentasenya lebih besar sekitar 90 hingga 99%. Contoh dari most adalah most people like coffee. Hampir semua orang suka kopi. Persentasenya cuma 51-90 aja ya. Sedangkan ketika kita bilang almost all students agree, hampir semua murid itu setuju. Jadi kalau misalnya siswanya ada 30, yang setuju ada 27. Nah kalau misalnya kita pakai most, itu yang setuju ada 24 atau ada 25. Jadi persentasenya almost all itu lebih besar daripada most. Nah yang perbandingan terakhir adalah perbedaan antara most dan juga the most. Most berfungsi sebagai quantifier, sedangkan the most berfungsi sebagai superlative adjective. Untuk arti dari most adalah sebagian besar, sedangkan arti dari the most adalah yang paling, dalam artian paling tertinggi. Contoh kalimat dari most adalah most children love cartoons. Hampir semua anak-anak menyukai kartun. Sedangkan contoh dari the most adalah she is the most talented singer. Dia adalah penyanyi yang sangat bertalenta, yang paling bertalenta. Jadi di antara semua penyanyi dia yang paling bertalenta. Nah itu pakai the most karena superlatif, yang paling super dan yang paling atas. Untuk yang terakhir ada beberapa catatan penting yang harus teman-teman ingat dan jangan sampai salah ya teman-teman. Yang pertama, salah ketika kita mengatakan almost people like tea. Yang benar adalah most people like tea. Kenapa? Karena kalimat ini menyatakan kuantitas jumlah, bukan suatu kondisi yang hampir terjadi atau berdekatan. Contoh yang kedua, salah ketika kita mengucapkan I most forgot your birthday. Yang benar adalah I almost forgot your birthday. Karena ini menyatakan sesuatu yang hampir terjadi atau terlewat. Aku loh hampir aja kelupaan hari ulang tahunmu. Nah itu kan suatu keadaan teman-teman, bukan suatu kuantitas atau jumlah. Berarti kita pakai almost. Kenapa contoh pertama tadi itu kita pakai most guys? Karena itu berkaitan dengan kuantitas ataupun jumlah. Dia ngitung tuh, oh ternyata dari 30 orang yang 25 itu suka teh. Nah itu kan most people, berkaitan dengan jumlah dan kuantitas. Makanya kita pakai most. Berbeda dengan contoh kedua sekarang, itu berarti suatu keadaan yang hampir kelupaan, suatu situasi atau suatu yang hampir kelewat lah. Aku loh hampir kelupaan ulang tahunmu. Nah itu kan berkaitan dengan keadaan atau situasi ya, nggak ada unsur kuantitas ataupun jumlahnya. Makanya kita pakai almost. Nah yang terakhir banget ini ada beberapa idioms ataupun kalimat yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana implementasi penggunaan most ataupun almost. Yang pertama, most of the time, kebanyakan waktu. Almost there, hampir sampai. Almost all, hampir semua. Dan the most important, yang paling penting. Untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang perbedaan antara
antara MOS dan juga Almos, kalian boleh loh mencoba untuk mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan oleh Mathcore sebagai bonus pembelajaran. Cukup dengan screenshot dan scan barcode di layar atau menekan link ada di deskripsi video, kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal secara gratis. Jadi teman-teman, buat kalian yang punya kendala dalam proses belajar atau mau sharing session atau mau tanya latihan-latihan soal tadi, buka jawabanku nih kok salah ya, jawabannya yang bener kok ini, gimana penjelasannya, boleh banget langsung tulis di kolom komen atau chat aku melalui WhatsApp, oke? See you in the next video, bye bye.